Selamat pagi anak-anak ibu, bertemu kembali dengan ibu pada hari ini pada pelajaran biologi kelas 11 masih membahas tentang topik yang sama yaitu tentang sel. Kalau pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang pengertian sel, sejarah penemuan sel, komponen kimiawi sel, maka pertemuan hari ini kita membahas tentang struktur sel. Kompetensi dasar yang kita pelajari hari ini masih sama, yaitu kompetensi dasar 3.1 menjelaskan komponen kimiawi penyusun sel. Ini pada pertemuan sebelumnya, struktur, fungsi, dan proses yang berlangsung dalam sel sebagai unit terkecil kehidupan. Maka tujuan pembelajaran hari ini, yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan struktur sel dan fungsinya. Jadi kalian tahu nanti apa-apa saja struktur sel dan apa-apa saja fungsinya. Kemudian peserta didik dapat membandingkan struktur sel hewan dan sel tumbuhan. Jadi setelah belajar macam-macam struktur dan fungsinya, maka bisa dibandingkan apa perbedaan antara struktur sel hewan dan sel tumbuhan. Nah, mengingatkan kembali pada pembelajaran sebelumnya, apakah sel itu? Ya, sel adalah struktur komponen penyusun tubuh makhluk hidup, atau sel adalah komponen struktural atau fungsional penyusun makhluk hidup. Nah, mengapa sel dapat dikatakan sebagai makhluk hidup? Ya, berarti sel sudah menunjukkan ciri-ciri kehidupan. Kenapa dia bisa melakukan ciri-ciri kehidupan seperti bernafas, tumbuh, dan sebagainya? Ya karena di dalam sel sudah ada struktur yang mendukung fungsi kehidupan itu, yang melakukan fungsi tertentu yang disebut dengan organel. Jadi kalau ditanya apakah organel sel itu? Yaitu organ-organ yang terdapat di dalam sel yang mempunyai fungsi tertentu untuk mendukung terjadinya proses kehidupan. Nah, bagaimanakah struktur dari sel hewan dan sel tumbuhan? Nah, ini yang akan kita pelajari hari ini. Struktur sel yang dibahas hari ini yaitu tentang struktur sel eukariotik. Sebelumnya kan kita sudah belajar bahwa sel itu ada prokariotik dan eukariotik. Ibu tidak bahas lagi bedanya ya. Nah, pada dasarnya struktur wajib yang dimiliki oleh sel apa saja itu ada membran sel, sitoplasma, materi genetik. Nah, pada eukariotik mempunyai beberapa organel tambahan yang membuat dia menjadi lebih kompleks dibandingkan sel prokariotik. Nah, kita lihat yang mana membran sel atau membran plasma itu, ya ini dia yang paling luar yang membungkus sel. Kemudian sitoplasma itu yang mana? Ya, cairan atau jelly yang ada di dalam sel ya, yang dibungkus oleh sel. Kemudian materi genetik itu biasanya kalau eukariotik itu ada di dalam inti sel. Kemudian organel-organel sel itu ada di dalam sitoplasma. Ini yang akan kita pelajari hari ini ya. Apa saja organel-organel sel? Ada dinding sel, inti sel, ribosom, retikulum endoplasma, badan Golgi, lisosom, mitokondria, sentrosom, vakuola, plastida, dan peroksisom. Kita akan bahas satu persatu. Nah, yang pertama struktur wajib yang dimiliki oleh sel itu yaitu membran sel. Membran itu selaput ya. Jadi dia merupakan selaput atau bagian terluar yang membungkus sel, yang membatasi antara lingkungan luar dengan lingkungan dalam sel. Nah, struktur sel membran ini terdiri dari fosfolipid bilayer. Jadi ada dua lapis fosfolipid nih, lapis pertama, lapis kedua. Nah, komponennya apa saja? Ada protein, baik integral maupun periferal, kemudian ada lipid, kemudian ada komponen karbohidrat. Jadi nanti ada oligosakarida. Kalau dia karbohidrat dengan protein nanti glikoprotein, kalau karbohidrat dengan lipid nanti jadi glikolipid dan sebagainya. Nanti kita akan bahas pada pertemuan berikutnya ya. Kemudian apa fungsi dari membran sel? Satu, dia sebagai reseptor atau penerima rangsang baik dari luar sel maupun dari dalam sel. Apa sinyalnya? Bisa berupa hormon maupun bahan kimia lain. Yang kedua, karena dia membungkus sel, maka dia fungsinya melindungi sel agar isi sel tidak keluar meninggalkan sel. Yang ketiga, dia mengontrol keluar masuknya zat.
maka sel bersifat selektif permeabel atau semi permeabel. Jadi dia hanya bisa dilalui oleh zat-zat tertentu saja seperti glukosa, asam amino, baik secara difusi, osmosis maupun transport aktif. Nah, ini akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Yang keempat, sebagai tempat terjadinya berbagai kegiatan biokimia seperti reaksi oksidasi dan reaksi respirasi. Komponen kedua yang wajib dimiliki oleh sel yang kedua yaitu sitoplasma. Nah, sitoplasma itu yang mana? Tadi yang ada di antara nukleus dengan membran. Dia berbentuk cairan atau seperti jelly. Nah, di nukleus juga ada cairan namanya nukleoplasma. Jadi struktur yang cair seperti jelly inilah yang disebut dengan sitoplasma. Nah, apa fungsinya? Sebagai sumber bahan kimia penting bagi sel karena di sini terdapat banyak sekali zat-zat. Ada senyawa organik, ion, gas, garam, asam lemak dan sebagainya. Jadi dia sebagai sumber bahan kimia penting. Yang berikutnya dia tempat terjadinya reaksi metabolisme seperti glikolisis, sintesis protein dan asam lemak. Ya karena di sini terdapat banyak sekali bahan-bahan tadi, maka dia sebagai tempat terjadinya reaksi berbagai reaksi. Nah, materi yang ketiga wajib dimiliki oleh sebuah sel yaitu asam nukleat. Asam nukleat itu ada dua, yaitu DNA dan yang RNA. DNA itu deoksiribonukleot asid, sedangkan RNA ribonukleat asid. Fungsinya berbeda, biasanya kalau DNA ini berfungsi untuk pewarisan sifat berhubungan dengan kromosom ya, pembentukan gen dalam kromosom, sedangkan RNA biasanya membantu untuk sintesis protein. Nah, asam nukleat bertindak sebagai penyimpan informasi genetik pada sel. Jadi disinilah semua kode-kode genetik makhluk hidup ya. Setiap asam nukleat terdiri atas nukleotida dan setiap nukleotida wajib tersusun atas fosfat, gula pentosa dan basa nitrogen. Nah, jenis gula pentosa dan basa nitrogen inilah yang nanti akan membedakan antara DNA dan RNA. Nah, kita akan membahas komponen tambahan yaitu organel sel. Ya, yang pertama kita bahas yaitu dinding sel. Yang mana dinding sel? Ini dia. Hanya dimiliki oleh tumbuhan. Ini dia. Di bawahnya nanti terdapat membran sel. Fungsinya untuk apa? Sebagai pelindung dan pemberi bentuk tubuh. Apa komponen penyusunnya? Macam-macam. Ada hemiselulosa, pektin, lignin, kutin, protein dan lemak. Nah, pada dinding sel ternyata tidak semua mengalami penebalan. Nanti dia punya noktah gitu yang disebut dengan plasmodesma sehingga zat-zat bisa keluar masuk lewat dinding sel. Nah, komponen berikutnya organel sel yaitu nukleus atau inti sel. Ini dia. Nah, nukleus ini punya membran yang terdiri dari dua lapis. 1, 2. Dan ternyata membran intinya ini memiliki pori. Untuk apa pori? Ya berarti tempat keluar masuknya zat. Nah, di dalam inti sel terdapat anak inti yang namanya nukleolus. Nah, di dalam nukleus ini juga terdapat benang-benang kromatin yang nanti akan menebal dan memendek menjadi kromatid, kemudian mengganda menjadi kromosom ketika sel akan siap membelah. Nah, apa fungsinya? Dia mengatur segala aktivitas yang terjadi di dalam sel. Kenapa dia yang atur? Karena kode-kode genetik itu ada di dalam sel. Mau buat protein, mau dia membelah, semua perintahnya ada dari dalam sel. Organel berikutnya yaitu ribosom. Nah, ribosom ini tadi siapa yang menghasilkan? Ya nukleolus tadi yang ada di dalam inti sel. Nah, ribosom itu kaya akan RNA. Nah, ribosom fungsinya untuk sintesis protein. Ribosom ada yang melekat pada retikulum endoplasma, ada juga yang terdapat bebas di dalam sitoplasma.
Oke, kita akan lanjut membahas tentang retikulum endoplasma. Retikulum endoplasma ini merupakan saluran yang dibentuk oleh membran. Dia biasanya berlekuk-lekuk ini. Ada dua jenis retikulum, yaitu retikulum endoplasma halus dan retikulum endoplasma kasar. Apa beda di antara keduanya? Yang kasar ini biasanya terdapat ribosom yang melekat padanya, sedangkan pada RE halus tidak ada. Fungsi RE kasar untuk sintesis protein, sedangkan RE halus untuk sintesis lipid. Organel berikutnya yaitu badan Golgi. Badan Golgi ini bentuknya seperti kantung pipih yang ini bertumpuk-tumpuk. Nah, ini biasanya berfungsi dalam sekresi zat, baik berupa lendir, glikoprotein, karbohidrat, lemak, enzim, dan juga dia berfungsi untuk membentuk lisosom. Apa itu lisosom? Organel yang hanya dimiliki oleh sel hewan. Nah, karena dia menghasilkan sekret, maka biasanya badan Golgi ini banyak ditemukan pada sel-sel kelenjar. Nah, ini tadi yang dihasilkan oleh si badan Golgi, yaitu lisosom. Dia berbentuk kantong kecil, umumnya berisi enzim-enzim pencernaan atau hidrolisis. Jadi tugasnya untuk menghancurkan. Nah, ini dia. Fungsinya ada 4, untuk pencernaan intrasel, eksositosis, autofagi maupun autolisis. Nah, pencernaan intrasel dia mencerna materi yang diambil secara fagosit. Jadi dia akan hancurkan. Kemudian eksositosis itu pembebasan sekret keluar sel. Kemudian autofagi itu penghancuran organel yang sudah rusak, sudah tua. Jadi sel kalau sudah organ-organnya atau bagiannya sudah tua, dia akan dihancurkan sendiri oleh lisosom. Kemudian ada namanya autolisis juga, yaitu penghancuran diri sendiri dengan melepaskan enzim pencernaan. Nah, ini ada juga di satu sisi mengakibatkan kematian pada sel atau jaringan, tetapi di sisi lain dia membantu dalam seperti pada jari tangan itu, sehingga bisa lepas-lepas jari tangan kita ini karena adanya proses autolisis, dan contohnya hilangnya ekor berudu yang mulai beranjak saat dewasa. Nah, organel berikutnya bentuknya yang kalau dilihat pada organel sel itu agak lonjong kemudian berlekuk-lekuk, itu namanya mitokondria. Mitokondria ini adalah organel yang berfungsi untuk respirasi sel, jadi penghasil energi dalam bentuk ATP. Nah, dia punya dua struktur, yang coklat tua dan coklat muda ini. Yang coklat tua ini struktur membran luar, dan yang coklat muda ini struktur membran dalam yang dia berlekuk-lekuk. Apa tujuan dia berlekuk-lekuk ini? Untuk memperluas area penyerapan oksigen untuk respirasi sehingga lebih maksimal lagi ya. Kemudian pada mitokondria terdapat ruang-ruang yang disebut dengan krista. Kemudian di sini ada terdapat cairan yang disebut juga dengan matriks. Di sini banyak mengandung enzim-enzim pernafasan atau sitokrom nanti ya. Kemudian sentrosom, ini juga satu organel yang hanya dimiliki oleh sel hewan. Dia merupakan organel yang disusun oleh dua sentriol, bentuknya seperti ini. Kemudian berperan dalam proses pembelahan sel. Jadi nanti dia akan menghasilkan benang-benang spindle yang akan menarik kromosom ke kutub yang berlawanan sehingga terjadilah proses pembelahan. Nah, vakuola. Vakuola itu terdapat juga pada sel tumbuhan dan juga sel hewan. Dia merupakan rongga yang terbentuk di dalam sel dan dibungkus oleh membran yang namanya tonoplas. Nah, apa bedanya? Pada tumbuhan, vakuolanya berukuran besar. Dia bisa berisi bermacam-macam zat ya, baik pigmen, kemudian bahan sisa metabolisme, tempat menyimpan makanan. Nah, pada hewan juga punya, tapi biasanya ukurannya lebih kecil. Plastida. Plastida ini adalah organel yang hanya dimiliki oleh tumbuhan. Kalau dilihat biasanya dia gambarnya berwarna hijau, kemudian dia punya seperti koin yang bertumpuk-tumpuk gitu ya. Nah, plastida itu macam-macam. Kalau dia berwarna hijau karena dia punya pigmen klorofil, maka dia disebut dengan kloroplas. Ini prosesnya untuk fotosintesis.
Kalau dia memiliki warna pigmen selain hijau seperti karoten jingga, xanthofil kuning, phycoerythrin merah, dan phycocyanthin, itu akan memberikan warna pada mahkota bunga atau warna pada alga. Jadi selain warna hijau ya. Kemudian ada lagi plastida yang tidak memiliki warna, maka dia disebut dengan leukoplast. Biasanya dia berisi bahan organik. Nah, berdasarkan kandungan bahan organiknya nanti leukoplast akan dibagi menjadi amiloplast, itu dia berisi amilum, elaioplast atau lipoplast berisi lemak, dan proteoplast berisi protein. Organel berikutnya peroksisom, ini mirip dengan lisosom strukturnya. Dia merupakan kantong kecil yang berisi enzim katalase. Jadi kalau enzim itu biasanya dia untuk mereaksikan, menghancurkan. Nah, ini berfungsi menguraikan peroksida atau H2O2 yang merupakan sisa metabolisme yang bersifat racun bagi tubuh. Jadi sisa dari metabolisme itu akan menghasilkan peroksida dan itu bersifat racun, maka peroksisom ini akan mengeluarkan katalase sehingga nanti peroksida akan berubah menjadi air dan oksigen. Nah, ini banyak ditemui pada sel hati. Pada tumbuhan namanya glioksisom. Itu berperan dalam mengubah senyawa lemak menjadi sukrosa. Nah, kita lihat sel hewan. Inilah gambar struktur sel hewan. Dia tidak kaku karena dia tidak punya dinding sel. Dia punya ini namanya mitokondria, yang kecil ini ribosom, nukleus, dan sebagainya. Kemudian ini struktur sel tumbuhan, biasanya bentuknya lebih kaku karena dia punya dinding sel. Kita bandingkan, apa beda antara struktur sel hewan dan sel tumbuhan? Mari kita lihat, ini adalah nukleolus. Mereka sama-sama punya. Ini adalah inti sel atau nukleus, juga sama-sama punya. Yang di sini dekat membran inti biasanya adalah retikulum endoplasma. Ini juga retikulum endoplasma yang halus, ini kasar. Ini juga retikulum endoplasma kasar, retikulum endoplasma halus. Masih sama. Sama-sama punya badan Golgi juga. Sama-sama punya vakuola, cuma bedanya vakuola berukuran besar pada tumbuhan, pada sel hewan berukuran lebih kecil. Kemudian ini mitokondria, dia juga sama-sama punya. Ribosom juga sama-sama punya. Apa yang membedakan? Nah, lihat. Nah, ini ada struktur berwarna hijau seperti ada koin numpuk-numpuk, ini adalah plastida tadi, kloroplas, yang hanya dimiliki oleh tumbuhan. Kemudian dia punya dinding sel yang hanya dimiliki oleh tumbuhan. Sedangkan pada sel hewan, dia punya sentriol yang membantu tadi dalam proses pembelahan. Juga dia punya lisosom yang berfungsi untuk menghancurkan. Nah, itu dia perbedaan. Jadi kesimpulan hari ini, apa perbedaan antara sel hewan dengan sel tumbuhan? Sel hewan tidak memiliki dinding sel, pada sel tumbuhan punya. Sel hewan tidak memiliki plastida, sel tumbuhan punya. Sel hewan memiliki lisosom, sel tumbuhan tidak punya. Sel hewan memiliki sentrosom, sel tumbuhan tidak punya. Timbunan zat pada sel hewan berupa lemak dan glikogen, sedangkan pada sel tumbuhan berupa pati. Sel hewan bentuknya tidak tetap, sel tumbuhan bentuknya tetap. Pada hewan tertentu memiliki vakuola ukuran kecil atau sedikit, sedangkan sel tumbuhan memiliki vakuola ukurannya besar dan jumlahnya banyak. Nah, sekian proses pembelajaran hari ini. Ibu harap kalian semua tetap semangat belajar meskipun keadaan seperti ini. Tetap semangat, jaga kesehatan, sampai bertemu dalam pertemuan berikutnya. Selamat pagi.